akan bahas tentang wanita kuat itu, jadi wanita kuat itu berat. Boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ya. Jadi wanita kuat itu berat. Iya apa iya? Ya. Betul apa betul? Betul. Tadi Bang Bedu tanya, yang lebih kuat itu laki-laki atau wanita? Wanita. Jawabannya mohon izin, mohon maaf. Mungkin secara fisik laki-laki biasanya lebih kuat dibanding wanita, betul? Tapi secara hati dan perasaan biasanya wanita lebih kuat daripada laki-laki. Iya apa iya? Maka mohon maaf, jangan pernah merendahkan wanita. Di balik tubuhnya yang lemah ternyata punya hati yang kuat menjalani hidup, betul? Ahilman, kenapa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati? Kenapa perempuan tak diciptakan dari tulang kepala bagian atas? Kenapa perempuan gak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah? Ada yang tahu nggak? Mau tahu nggak? Tahu aja, tahu banget. Cius. Mie apa? Ahilman, kenapa demikian? Iya, perempuan tak diciptakan dari tulang kepala bagian atas karena posisinya bukan sekedar untuk disanjung dan dipuja, betul? Perempuan tak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah karena posisinya bukan untuk direndahkan dan dihinakan. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati karena posisinya untuk dihormati dan dicintai. Tul aja tuh. Maka ini penting. Saya sebagai anak laki-laki pasti punya seorang ibu, betul? Hormati ibumu, maka Allah akan muliakan hidupmu. Betul? Saya sebagai seorang suami punya siapa? Punya istri. Sayangi istrimu, maka Allah akan sayangi dirimu. Betul? Maka kalau ada yang bertanya, siapa suami yang paling baik? Kok Ahilman sih? Siapa suami yang paling baik? Jawabannya suami yang paling sayang sama istrinya, suami yang paling sayang sama keluarganya, betul? Maka jangan kaget kalau ada seorang suami yang sayang sama istri, Allah akan sayangi hidupnya. Ada istilah hati-hati dengan hati istri yang tersakiti, betul? Dia berbisik di bumi, berdoa kepada Allah yang mengaminkan malaikat, yang mengijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai seorang ayah punya anak perempuan, betul? Barang siapa seorang ayah punya 2 sampai 3 lebih anak perempuan, kemudian dia bisa menjaganya dengan baik, mendidiknya, maka tubuhnya tidak akan pernah tersentuh api neraka. Artinya jadi wanita harus kuat, betul? Walaupun berat. Berat tidak? Karena pahalanya surga. Jadi anak yang solehah surga, betul? Jadi istri yang solehah surga. Jadi ibu yang solehah surga. Berat tidak? Wajar karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin. Betul? Mudah-mudahan semua yang hadir jadi wanita yang kuat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk Ahilman. Untuk semua wanita kuat yang hadir pada hari ini, silakan manfaatkan kesempatan untuk bertanya kepada Ahilman. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Saya.
Mana? Ini Ibu. Ya, silakan Bunda. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada betul. Oh itu kan. Perkenalkan nama saya Ibu Ella Iya. dari Majelis Taklim Miftahul Rosad Jolok Bandung Majalaya. Majalaya. Jolok. Ya. Maaf saya mau cerita. Iya. Oh, panjang cerita nih. Keseharian saya sibuk kerja. Terkadang pagi berangkat pagi pulang malam gitu. Tapi Ya emang orang berangkat pagi pulang malam biasa ada. Tapi gaji saya nggak kumpul-kumpul gitu karena buat ngelunasi utang orang tua sama kebutuhan keluarga. Ya. Terkadang saya iri sama teman-teman saya yang berusia 15 tahun. 20 tahuannya bisa main jalan-jalan gitu ya. Saya ikhlas tapi terkadang Katanya iri tadi. Iri apa ikhlas? tapi ikhlas. Iya, iri tapi ikhlas. Iya. Terkadang juga saya iri. Ikhlas, Iya. iri yang berkelas. Ikhlas. Terkadang emang Pak, ketika ibu ikhlas sekarang sempat terbesit kok enak ya jadi mereka gitu ya bisa bermain sementara di usia saya tuh sibuk bekerja mati tulang untuk membantu kedua orang tua gitu ya ya gitu terus Terkadang saya juga iri capek gitu ya. Capek. Sekarang capek. Lelah banget gitu. Iya. Nah, yang mau saya tanyain gini gimana harus seperti gimana gitu ya? gimana harus seperti gimana Harus seperti apa? ya Biar saya untuk menghindari itu harus gimana? Untuk menghindari gimana, Ibu harus gimana? Lelah, rasa lelah dan sebaliknya senang dalam menjalani rutinitas saya gitu. Iya. Oke, saya udah nangkep Gimana? gimana ya Iri itu boleh atau tidak? Iri boleh tidak? Kata Nabi, la hasada illa tsnatain. Tidak boleh iri kecuali kepada dua hal. Betul? Satu, kita boleh iri kepada orang yang diberikan ilmu dan dengan ilmunya digunakan untuk beramal di jalan Allah. Dan yang kedua, kita boleh iri kepada orang yang diberikan harta yang dengan hartanya diinfakkan di jalan Allah. Yang lain gak usah iri, apalagi urusan dunia, gak usah. Gak usah iri urusan dunia. Iya Pak ya? Betul apa betul? Mohon maaf, orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan orang yang paling kaya. Bukan. Orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan orang yang paling tinggi jabatannya. Bukan. Orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan yang paling ganteng cantik wajahnya. Bukan. Orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan orang yang paling gagah badannya. Bukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Betul? Beliau bekerja, nyari nafkah, bantu keluarganya. Bagus atau tidak? Baik tidak? Berpahala tidak? Pahalanya dikit apa banyak? Banyak aja, banyak banget. Justru AA iri sama bunda karena bunda menjadi wanita yang kuat.
Betul? Mencari nafkah bagi keluarga, ngelunasin hutang orang tua. Masya Allah, beruntunglah wahai wanita yang dikuatkan pundaknya oleh Allah. Tidak semua wanita bisa seperti itu, betul? Hanya wanita-wanita pilihan yang dikuatkan hati dan pundaknya menerima semua itu. Betul? Lebih ikhlas bunda, dunia bukan akhir segalanya. Betul? Biarkan nanti akhirat menjadi jawaban dari kelelah yang pernah kita rasakan. Betul? Mudah-mudahan kita semua jadi wanita yang kuat dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Kita masih akan membahas tentang tema menjadi wanita kuat itu berat. Dan ini bagaimana kiat-kiat menjadi wanita kuat. Tapi sebelum tausiah, lanjutkan tausiahnya, ada pertanyaan dari jamaah di rumah nih, dari netizen yang tentunya sudah memfollow akun media sosial kita nih di @jalandakwah_btv_official. Oke. Nah, ini ada pertanyaannya dari Instagramnya Almira Kisha. Panggilannya hey. Almira Kisha. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi. Nah, kalau ini Almira Kisha tapi Rahmi. Oh, nama Instagramnya ya. Saya Rahmi dari Jakarta. Saya mau tanya AA, jika suami selalu kasar dengan istri dan anak itu gimana ya AA? Bahkan saat menikah suami saya tidak memberikan mahar ke istrinya. Awalnya saya menerima suami saya apa adanya karena dia itu bertanggung jawab terhadap keluarga. Nah, tapi ternyata ia suka memukul dan kasar. Lalu jika kamu, ia juga selalu mengatakan ingin berpisah dan cerai. Ya, saya ingin berpisah, tapi saya masih memikirkan anak saya. Nah, saya harus bagaimana nih? KDRT itu sesuatu yang diharamkan dan dilarang dalam agama Islam. Iya apa iya? Istri itu bukan dikasari, harusnya disayangi. Betul apa betul? Maka kalau ada pertanyaan, AA gimana kalau suami saya kasar, kemudian sering mukul, tidak memberi nafkah? Kalau tidak ada itikat baik untuk berubah, tinggalkan. Betul? Minta berpisah. Jadi wanita kita harus lebih tegar dan kuat. Tapi kan ada anak. Jangan sampai anak menjadi alasan dengan penderitaan yang kita alami. Betul? Bahkan sekarang ada undang-undangnya, tindak kekerasan dalam rumah tangga itu. Betul? Maka hati-hati. Jangan sampai kita bilang kan ini dalam rangka mendidik istri saya. Mohon maaf, apakah dengan cara seperti itu? Jangan. Istri itu punya perasaan, punya hati. Betul? Jangan dikasari, jangan dipukuli, harusnya disayangi. Maka wajar disebutkan dalam sebuah keterangan, rumah tangga yang diisi dengan kekerasan tidak akan mengundang malaikat rahmat datang di rumah tangga tersebut. Terus gimana ajak bicara, komunikasi, mau berubah enggak, bisa berubah enggak. Kalau ternyata udah enggak bisa berubah, terus atau putus? Putus, betul? Kita wanita juga harus punya prinsip, betul? Jangan lemah dengan keadaan, jangan lemah dengan kondisi yang datang dalam diri kita. Percayalah, Allah akan menolong kita selama kita punya itikat yang baik, betul? Mohon maaf ya, kecuali misalnya izin dia ada itikat berubah, betul? Yang kemarin dia lakukan mungkin hilaf, mungkin lupa. Tapi kalau berkali-kali, itu bukan lupa, memang itu jadi itu jadi tabiatnya dia, betul? Buruk. Kita berhak bahagia dan percayalah Allah akan menggantikan segala sesuatu yang tidak baik untuk kita selama kita meminta memohon kepada siapa? Kepada Allah.
Jadi alasan berpisahnya karena Allah. Bagaimana mungkin kita bisa jadi ibu yang baik kalau kita tidak bahagia jadi seorang ibu? Betul? Tadi alasannya apa? Anak. Sekarang kita ngurus anak, tapi keadaan kita tertekan, tersiksa. Kira-kira bisa nggak ngurus anak? Berat kok pasti. Betul nggak? Sedikit mengurus anak, hati tergoncang, badan sakit, terbayang nggak akan enaknya. Betul? Maka bahagiakan istrimu, karena pada akhirnya dari istri yang bahagia dia mendidik anakmu dalam keadaan bahagia. Betul? Kalau sudah keterlaluan, ada payung hukum, ada pihak yang berwajib. Betul? Ada pihak ketiga untuk kemudian mendamaikan atau menjadi perantara dengan semua kejadian. Bismillah, kita wanita harus kuat, harus tegar. Betul? Jangan tersiksa, jangan teraniaya. Kita perlu bahagia, besti. Betul apa betul? Iya apa iya? Karena saya percaya di balik ibu yang bahagia pasti akan menghasilkan anak yang bahagia. Tapi di balik ibu istri yang tersakiti, rasanya berat hati untuk menjadikan anak juga tumbuh dalam kebaikan hidupnya. Betul? Mudah-mudahan kita jadi istri dan ibu yang kuat dalam kehidupan ini. Amin amin ya rabbal alamin.